Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian hari ini dan kali ini lawan ulun Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Meluapnya air sungai membuat sejumlah kawasan di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah kebanjiran. Warga lansia yang terdampak banjir tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan air sungai Hantakan meluap hingga merendam sejumlah kawasan di kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dari video unggahan warga di media sosial pada Senin sore, jalan di kawasan Insinyur PM Nur Barabai terendam banjir dengan ketinggian sekitar 40 hingga 60 cm. Tak hanya merendam jalan, banjir dari luapan air sungai Hantakan ini juga merendam sejumlah rumah warga. Salah satu warga Nur Hayah mengatakan, banjir mulai merendam rumahnya sejak pukul 16 WITA Kamis sore. Pedagang makanan ini pun mengaku tak bisa berjualan akibat kebanjiran. Rumah kita sendiri di Heruyan. Apalagi selain kompor? Piring-piring, dapur. Saya penyok. Pian ini bewarung kah? Bewarung nih, yang tadi itu samaan. Nah, ini kada kau bewarung aja berarti lah. Ada kau bewarung. Berarti itu kerugian pian nih kada ada pemasukan aja lah akibat banjir ini. Pemasukan apa aja tuh? Pemasukan bewarung nih maksudnya. Iya, gede. Gede, nah tutup warung, bisa tutup juga nah. Ada kau mencari aja. Tuh sebelumnya bang nih suaka banjiran juga lah pian. Bisa sekarang waktu bendang habis samaan rumah. Tak hanya merendam sejumlah kawasan di kota Barabai, banjir juga merendam sejumlah desa seperti Desa Murung B di Kecamatan Hantakan dan Desa Mandiangin di Kecamatan Barabai. Dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Muhammad Lutfi Darlan melaporkan. Sejumlah warga lansia yang terdampak banjir di sejumlah desa Kecamatan Barabai dan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dievakuasi. Tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan air sungai Hantakan meluap hingga merendam sejumlah desa di Kecamatan Barabai dan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dari video unggahan warga di media sosial, sejumlah warga lanjut usia lansia di Desa Murung B, Kecamatan Hantakan dievakuasi oleh petugas BPBD dan kepolisian setempat. Para lansia dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi seperti Gedung Juang Barabai dan sejumlah kantor pemerintahan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Budi Haryanto mengimbau kepada warga, khususnya yang bermukim di bantaran sungai, untuk waspada dan mulai mengamankan barang-barang berharga. Kami menghimbau agar seluruh warga yang berada khususnya di bantaran sungai. Di bantaran sungai karena ini curah hujan cukup deras, kita berharap tetap untuk waspada, mulai sudah mempersiapkan mengamankan barang-barangnya di tempat yang lebih tinggi. Namun jangan panik, kita tetap siaga, tetap waspada. Semoga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi di kondisi situasi kita terkini. Selain air sungai Pasang yang meningkat dan meluap, curah hujan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir. Kini pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pun mulai menetapkan status siaga 1 bencana banjir. Dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Muhammad Lutfi Darlan melaporkan.
Warga di kawasan Queen Utara, Banjarmasin Utara digegerkan dengan penemuan mayat seorang kakek berusia 79 tahun mengapung di sungai. Pria lanjut usia yang mengenakan baju kaos berwarna kuning dengan celana pendek berwarna hitam itu pertama kali ditemukan warga mengapung di sungai pada Senin pagi sekitar pukul 6 WITA. Kakek berusia 79 tahun tersebut diketahui bernama Karsito, kelahiran asal Malang, Jawa Timur, dan tinggal di kawasan AMD Kompleks Sudirafi, Alalak Utara, Banjarmasin Utara. Itu sekitar pagi tadi jam 6 pagi kita mendapat laporan bahwa ada penemuan mayat. Anggota saya berada di Polresta Banjarmasin langsung menuju ke TKP. Setelah itu mayat kita amankan, kita bawa ke Rumah Kukulin. Kita bekerja sama dengan identifikasi Polda. Ternyata dari identifikasi Polda dan Polres tersebut menyatakan bahwa istilahnya mayat tersebut memang digunakan oleh keluarga, yaitu cucu daripada korban, menyatakan bahwa memang itu istilahnya kakeknya. Tiga hari ya. 48 jam hitungan dari istilahnya meninggal itu. Penyebab kematian kakek Karsito belum diketahui. Usai dievakuasi petugas, jasadnya langsung dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Namun rencananya jasad lansia tersebut akan diserahkan ke rumah duka setelah divisum karena pihak keluarga menolak autopsi dan akan segera memakamkannya. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin Utama. Sejumlah ibu rumah tangga IRT yang tergabung dalam kelompok wanita tani aglonema di Kabupaten Tapin berhasil memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan produktif dengan bercocok tanam berbagai jenis sayuran. Mereka menanam berbagai macam sayuran seperti kacang panjang, terong, mentimun, tomat, cabai rawit, dan sawi di lahan seluas 0,5 hektar di Kelurahan Binuang, Kabupaten Tapin. Dari usaha bercocok tanam ini mereka mampu meraup keuntungan jutaan rupiah untuk setiap kali panennya. Ketua Kelompok Wanita Tani Aglonema Tapin, Maulida mengatakan, usaha bercocok tanam sayuran ini dimulai sejak tahun 2020 lalu. Dan nanti tanaman diganti kan kalau sudah panen ganti yang lain. Kemudian sebagian kami olah menjadi asinan, ada yang diolah jadi keripik seperti bayam, kami bikin keripik bayam. Timun ini dibikin asinan kemarin, ada memang sebagian langsung dijual. Terus yang di lahan ini ada juga lombok, kami jadikan jaruk rombok gitu. Hasilnya memuaskan aja boleh? Alhamdulillah, dari yang pertama ibu-ibu ini kan masih belum pernah tanam sayur, biasa cuman
berkebun bunga di pekarangan. Jadi pas ini kan belajar sama-sama sambil alhamdulillah hasilnya lumayan menambah penghasilan ibu-ibu. Sayur yang dihasilkan dari perkebunan ini tak hanya dipasarkan langsung kepada tengkulak, tapi sebagian juga diolah menjadi cemilan seperti keripik bayam dan asinan cabai. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Memiliki area persawahan yang cukup luas dan pengembangan ternak sapi yang banyak membuat Desa Sungai Bahalang, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, dipilih menjadi pilot proyek pengembangan limbah biomasa menjadi bioenergi. Bekerja sama dengan Politeknik Kabupaten Tanah Laut, Bapelitbang Kabupaten Tapin membuat alat khusus yang mengolah limbah biomasa seperti jerami, kotoran sapi, dan daun menjadi biogas. Biogas tersebut akan dimanfaatkan langsung oleh warga Desa Sungai Bahalang sebagai bahan bakar kompor gas untuk memasak. Rancang ini harapannya inilah alat biogas yang bisa kita gunakan sebagai bioenergi. Dengan adanya alat biogas ini harapannya pemanfaatan limbah biomasa khususnya potensi limbah-limbah pertanian, kemudian limbah-limbah peternakan yang ada di desa, khususnya di Desa Sungai Bahalang ini bisa dimanfaatkan secara optimal. Mereka tidak lagi limbah ini nanti dibuang secara percuma, bahkan dibakar yang nanti bisa mengakibatkan kebakaran lahan, tapi limbah ini bisa dimanfaatkan menjadi sebuah bioenergi dalam bentuk biogas. Dengan perancangan alat digester biogas ini harapan kita sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena ini bagian juga dari tridharma kita perguruan tinggi di Politeknik Negeri Tanah Laut, bukan hanya sekedar penelitian tapi juga bisa diaplikasikan ke masyarakat hasil penelitian ini. Biogas itu, pertanian itu cukup banyak, antara lain dari jerami padi, kemudian juga kotoran dari peternakan warga sini, yang memang itu sebagai dasar untuk pengembangan dari biogas ini. Nah, jadi mungkin itu, tapi tidak menutup kemungkinan tahun ini masih ada satu alat lagi, Mas, dari Politala kami letakkan masih di kantor. Jadi insya Allah nanti menunggu arahan pimpinan akan kita letakkan di mana lagi agar memancing desa-desa lain. Kemudian juga mungkin nanti akan didanai juga dengan APBDes ketika mereka memang berminat untuk mengembangkan hasil inovasi yang kami lakukan di tahun 2021 ini. Tujuan pengembangan biomasa menjadi bioenergi ini agar nantinya masyarakat tidak tergantung lagi dengan gas LPG. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Vaksinasi COVID-19 yang ditargetkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin bakal mencapai 70% saat peringatan Hari Kesehatan Nasional HKN gagal terwujud. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Mahli Riyadi mengakui sebelumnya ia sangat optimistis target vaksinasi dapat mencapai 70% saat peringatan HKN. Namun setelah berbagai upaya dilakukan, vaksinasi Kota Banjarmasin hanya bisa mencapai 60% saja. Menurutnya meski target vaksinasi Kota Banjarmasin belum mencapai 70%, namun kasus COVID-19 di kota berjuluk 1000 sungai ini sudah menurun signifikan. Oh iya, 85% yang Bapak Wali sebutkan itu adalah target kita di bulan Desember. 85% harapannya, ya kita mentargetkan di HKN ini kemarin kan 70% dan baru tercapai 65%. Ya kita tidak bisa mencapai 70% di HKN, tetapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya tentu dalam upaya itu ada kendala-kendala di lapangan yang ditemui oleh teman-teman vaksinator kita. Apa aja kendalanya? Ya kendala yang kita hadapi di masyarakat itu bermacam-macam. Masih ada sebagian para lansia kita yang juga tidak siap untuk bervaksin. Ya karena lansia ini memang kita masih baru 31% ya pencapaiannya. Nah ini yang tentunya belum mendongkrak capaian vaksinasi kita di Banjarmasin. Mahli Riyadi berharap target vaksinasi COVID-19 Kota Banjarmasin dapat mencapai lebih dari 70% pada akhir tahun mendatang.
Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Perempatan bypass Rantau di Kabupaten Tapin kini dipasangi lampu lalu lintas oleh Dinas Perhubungan setempat. Lampu lalu lintas di perempatan bypass kawasan Jenderal Sudirman Rantau Kabupaten Tapin mulai diberlakukan sejak beberapa hari lalu. Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin bersama polisi setempat pun mensosialisasikan lampu lalu lintas tersebut kepada pengendara. Kepala Dinas Perhubungan Tapin, M. Nur mengatakan, lalu lintas di perempatan bypass Rantau sangat padat dan sering terjadi kecelakaan. Untuk itu pihaknya memasang lampu lalu lintas di perempatan ini. Di sini merupakan jalan nasional yang bersinggungan dengan jalan kabupaten, sehingga arus lalu lintas sangat padat. Nah, terus juga beberapa waktu lalu sering terjadi kecelakaan, bahkan ada yang menyebabkan merenggut jiwa, sehingga kami merasa perlu untuk mengadakan traffic light. Ini merupakan hasil persenbang yang kami tuangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 DPA Dinas Perhubungan. Kami sangat bersyukur karena adanya lampu merah ini kan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas serta untuk mendisiplinkan masyarakat khususnya di Kabupaten Tapin tentang lalu lintas ini. Selain ada lampu merah ini, dari petugas sendiri akan ada penjagaan Pak di Tapin? Atau ada posko apa nantinya Pak? Jadi nanti kami dari lalu lintas akan melaksanakan pemantauan pengawasan tentang adanya traffic light ini. Untuk pendirian posko ada rencana apa Pak? Untuk pendirian posko belum ada rencana lagi. Diharapkan dengan dipasangnya lampu lalu lintas, kecelakaan yang kerap terjadi di perempatan bypass Rantau bisa ditekan. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Ratusan anak yatim di Panti Asuhan Istana Anak Yatim Kabupaten Tanah Bumbu ikuti pengobatan herbal gratis. Pengobatan herbal gratis digelar di Panti Asuhan Istana Anak Yatim, kawasan Batu Benawa, Desa Bersujud, Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu pada Senin siang. Satu persatu anak yatim putra dan putri di panti asuhan ini yang mengeluhkan berbagai macam penyakit diobati dengan ramuan herbal. Salah satu anak yatim, Holis, mengaku senang dan bersyukur dengan adanya pengobatan herbal gratis ini. Menurutnya ramuan herbal yang diberikan cukup mujarab, sehingga batuk dan pilek yang dideritanya mulai mereda. Tadi apa keluhannya tadi? Keluhannya batuk sama pilek. Batuk sama pilek ya. Terus tadi diobati ya? Diobati. Dengan adanya pengobatan gratis ini gimana? Anggapannya gimana? Yang memudahkan yang bisa gatal hilang, pilek hilang, ya nyaman jadi. Anggapannya gimana dengan adanya pengobatan gratis nih? Harapannya ya baik sekali lah, bagus buat menolong. Senada dengan anak yatim lainnya, Aisyah juga mengaku sakit gigi yang dideritanya mulai berkurang setelah diberi ramuan herbal. Tadi keluhannya apa? Sakit gigi. Sakit gigi. Udah lama sakit giginya? Terus
Disemprot ya tadi. kurang lumayan. Kurang ya. Tanggapannya dengan adanya pengobatan gratis di sini gimana nih? Alhamdulillah itu kayak ada yang mau aja ngasih pengobatan gratis. Kami sangat bersyukur sekali ada dari tim pengobatan herbal yang datang ke tempat kami sehingga bisa membantu kami mengobati anak-anak kami yang lagi mengalami ada yang sakit segala macam sehingga memudahkan kami untuk membantu kami terhadap anak-anak kami yang lagi sakit. Sebelumnya Pak ada pernah? Sebelumnya belum pernah kami sendiri yang menangani. Kalau ada sakit misalnya dari anak kami langsung mengobati sendiri ke poskes atau rumah sakit. Penyelenggara pengobatan herbal gratis Imam Maliki mengatakan, rata-rata anak yatim yang mengikuti pengobatan herbal ini mengeluhkan sakit gigi, demam, batuk, pilek, dan gatal-gatal. Gatal, sakit gigi juga, kemudian asma, luka juga ada, kemudian amandel juga ada. Pihaknya akan menggelar kembali kegiatan pengobatan herbal gratis ini di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Menjamurnya alat pancing ikan modern ternyata tidak menggusur keberadaan alat pancing tradisional. Alat pancing berbahan bambu ini tetap diminati oleh para pemancing di Kalimantan, dan usaha pembuatannya tetap berjalan dan cukup menjanjikan. Salah satu sentra pembuatan alat pancing tradisional ini terdapat di Kabupaten Batola, tepatnya di Desa Serapat Lama, Kecamatan Anjir Muara. Usaha pembuatan alat pancing di desa ini ditekuni oleh puluhan petani dan merupakan usaha yang dijalankan secara turun-temurun. Biasanya, para petani ini mulai membuat alat pancing tradisional di saat musim tanam padi usai. Cara pembuatan alat pancing tradisional berbahan bambu ini adalah petani terlebih dahulu menebang bambu yang berumur cukup tua dan berukuran yang sesuai dengan alat pancing. Proses pembuatannya cukup mudah. Bambu yang telah ditebang dibersihkan dari ranting dan daun-daun, kemudian dijemur selama 1 minggu. Bambu selanjutnya dipanaskan di atas api sambil diurut-urut menggunakan kain basah. Pada tahap ini ada teknik khusus yang harus dikuasai. Bila cara atau tekniknya salah, saat diluruskan sambil dibakar, bambu bisa patah atau hangus. Ada juga tekniknya, usut-usutannya nah. Emang ada yang bisa patah lah ini gitu nah. Atau ada pas di terlalu panas mungkin juga. Terlalu panas kan ngepnya. Harga alat pancing tradisional dari bambu ini berkisar antara Rp120.000 hingga Rp130.000 per ikat. Biasanya, tiap ikat berisi 50 batang. Per ikat. Jual partai ya hitungannya. Kalau satu ikatnya berapa, Bang? Satu ikat tuh kanannya bisa 130, bisa 125, 2.500 kanannya segede. Isinya 50 batang lah. 50 batang.
Alat pancing tradisional dari desa Serapat Lama ini memiliki pembeli atau pemesan tetap, yakni para agen penjualan alat pancing tradisional di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Demikian laporan Muhammad Lutfi Darlam dari Batola. Tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan air sungai Hantakan meluap hingga merendam sejumlah kawasan di Kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dari video unggahan warga di media sosial pada Senin sore, jalan di kawasan Insinyur PM Nur Barabai terendam banjir dengan ketinggian sekitar 40 hingga 60 cm. Tak hanya merendam jalan, banjir dari luapan air sungai Hantakan ini juga merendam sejumlah rumah warga. Salah satu warga Nur Hayah mengatakan, banjir mulai merendam rumahnya sejak pukul 16 WITA Kamis sore. Pedagang makanan ini pun mengaku tak bisa berjualan akibat kebanjiran. Apalagi selain kompor? Piring-piring, dapur, habis saya penyok. Pian ini bewarung kah? Bewarung nih, biar kaki itu samaan. Nah, ini kada kau bewarung aja berarti lah. Kalau kau bewarung. Berarti itu kerugian pian nih kada ada pemasukan aja lah akibat banjir ini. Pemasukan apa aja tuh? Pemasukan bewarung nih maksudnya. Iya, gede. Gede, ada tutup warung, bisa tutup juga nah. Ada kau mencari air. Tuh sebelumnya bang nih suka banjiran juga lah pian. Bisa sekarang aku bendang habis samaan rumah. Tak hanya merendam sejumlah kawasan di Kota Barabai, banjir juga merendam sejumlah desa seperti Desa Murung B di Kecamatan Hantakan dan Desa Mandiangin di Kecamatan Barabai. Dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Muhammad Lutfi Darlan melaporkan. Sejumlah warga lansia yang terdampak banjir di sejumlah desa Kecamatan Barabai dan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dievakuasi. Tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan air sungai Hantakan meluap hingga merendam sejumlah desa di Kecamatan Barabai dan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dari video unggahan warga di media sosial, sejumlah warga lanjut usia lansia di Desa Murung B, Kecamatan Hantakan dievakuasi oleh petugas BPBD dan kepolisian setempat. Para lansia dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi seperti Gedung Juang Barabai dan sejumlah kantor pemerintahan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Budi Haryanto mengimbau kepada warga, khususnya yang bermukim di bantaran sungai, untuk waspada dan mulai mengamankan barang-barang berharga. Kami menghimbau agar seluruh warga yang berada khususnya di bantaran sungai, karena ini curah hujan cukup deras, kita berharap tetap untuk waspada, mulai sudah mempersiapkan mengamankan barang-barangnya di tempat yang lebih tinggi. Namun jangan panik, kita tetap siaga, tetap waspada. Semoga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi di kondisi situasi kita terkini. Selain air sungai pasang yang meningkat dan meluap,
Curah hujan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir. Kini pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pun mulai menetapkan status siaga 1 bencana banjir. Dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Muhammad Lutfi Darlan melaporkan. Informasi masuk penemuan mayat Jalan Kuin Utara Warga di kawasan Kuin Utara, Banjarmasin Utara digegerkan dengan penemuan mayat seorang kakek berusia 79 tahun mengapung di sungai. Pria lanjut usia yang mengenakan baju kaos berwarna kuning dengan celana pendek berwarna hitam itu pertama kali ditemukan warga mengapung di sungai pada Senin pagi sekitar pukul 6 WITA. Kakek berusia 79 tahun tersebut diketahui bernama Karsito, kelahiran asal Malang, Jawa Timur, dan tinggal di kawasan AMD Kompleks Sudirafi, Alalak Utara, Banjarmasin Utara. Itu sekitar pagi tadi jam 6 pagi kita mendapat laporan bahwa ada penemuan mayat. Anggota saya berada di Polresta Banjarmasin langsung menuju ke TKP. Setelah itu mayat kita amankan, kita bawa ke Rumah Sakit Ulin. Kita bekerja sama dengan identifikasi Polda. Ternyata dari identifikasi Polda dan Polres tersebut menyatakan bahwa istilahnya mayat tersebut memang dan digunakan oleh keluarga, yaitu cucu daripada korban, menyatakan bahwa memang itu istilahnya kakeknya. orang jasad ini sudah berapa lama? Dari 3 hari. 3 hari ya. 3 hari ya. 48 jam hitungan dari istilahnya meninggal itu. Penyebab kematian kakek Karsito belum diketahui. Usai dievakuasi petugas, jasadnya langsung dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Namun rencananya jasad lansia tersebut akan diserahkan ke rumah duka setelah divisum karena pihak keluarga menolak autopsi dan akan segera memakamkannya. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Faya Putri lawan Buhan Redaksi mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.